penginapannya. Dan kalau kita mau jujur, terkadang kita lebih senang terlihat sebagai orang yang punya kuasa. Padahal kita lupa bahwa ada yang lebih penting, ada yang lebih terhormat, ada yang lebih mulia dari kekuasaan. Itulah hikmat. Dia lebih penting daripada kekuasaan. Dia lebih terhormat dari kekuasaan. Dia lebih mulia dari satu jabatan. Orang yang punya kuasa tapi tidak punya hikmat sama saja. Tapi orang yang punya hikmat sekalipun tanpa kekuasaan atau tanpa jabatan akan lebih membawa ketentraman dan damai sejahtera. Terutama saudara sekalian, orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, belum tentu dia hadir dalam suatu persekutuan, dia mampu membawa suatu kedamaian, dia mampu membawa satu ketentraman. Tapi kalau orang yang punya hikmat dari Tuhan, pasti dia dapat membawa suatu kedamaian, kesejukan, ketentraman dalam suatu persekutuan. Itu beda antara orang yang punya hikmat dari Tuhan dengan orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan tanpa mengalami hikmat dari Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kita pengkhotbah mengatakan bahwa hikmat seorang miskin telah mengalahkan kekuasaan yang besar. Hikmat seorang miskin telah mematahkan jabatan, telah mengalahkan kerendahan yang dimiliki oleh sang raja. Jadi hanya dengan hikmat saja Mama, dia mampu mengalahkan segalanya. Hikmat seorang miskin mematahkan kekuatan kekuasaan dan kekuatan perang. Itu dapat kita baca dan kita lihat dalam ayat 14 dan 15. Hikmat yang dipakai oleh seorang miskin menunjukkan bahwa orang ini memiliki kepedulian terhadap kepentingan bersama. Maaf. Si miskin dia menggunakan hikmatnya bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan bangsa. Bagi si miskin, kesejahteraan dirinya adalah ada di dalam keselamatan bangsa. Keselamatan dirinya ada di dalam keselamatan bangsa. Dia berhasil menyelamatkan seisi kota. Dengan hikmat, si miskin mampu mengubah bencana menjadi sempurna. Sekalipun apa yang dibuat oleh si miskin langsung dilupakan oleh manusia. Dalam ayat 16a, dalam ayat 16. Dong susah lama, dong lupa siapa yang diselamatkan. Status sebagai si miskin lebih kuat dia tenar, lebih kuat dia viral daripada statusnya sebagai seorang penyelamat. Tapi mau bilang apa? Itu sudah. Sekalipun jasanya tidak diperhitungkan dan hikmatnya dilupakan, tetapi si miskin telah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Si miskin tidak peduli apa pandangan orang lain terhadap diri, yang pasti dia tetap dan terus berbuat baik dan berhikmat selalu. Ini menjadi catatan penting bagi kita dalam kehidupan ini. Bayangkan kalau kita jadi si miskin, ketemu orang setengah mati, habis itu orang lupakan begitu saja. Pasti kata orang bilang, Pak itu kita selamatkan di satu kota, habis itu
dong lupa beta, malahan dong caci beta. Tapi si miskin tidak begitu. Dia terus melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan hikmat yang Tuhan kasih. Ini juga menjadi catatan bagi kita supaya dalam kehidupan kita setiap hari jangan pernah sungguh untuk melakukan perbuatan baik. Teruslah lakukan perbuatan baik itu, sekalipun orang tidak mengingatnya. Lakukanlah perbuatan baik itu. Sekalipun habis itu orang mau omong di belakang, tidak usah peduli. Yang penting dengan hikmat dari Tuhan kita lakukan perbuatan-perbuatan baik. Tidak perlu untuk manusia mencatat kebaikan kita. Karena setiap tapak kaki kita, setiap kebaikan-kebaikan kita, Bapa di surga telah mencatatnya. Ada orang yang dia berpikir begini, dulu itu pembangunan jadi karena beta, tapi sekarang dong lupa beta. Tidak usah. Mungkin dalam catatan sejarah manusia nama kita tidak tertulis, tapi dalam catatan Bapa di surga nama kita selalu tercantum di dalam. Setiap keringat kita, setiap tetes air mata kita, setiap pengeluhan kita, setiap semangat kita dicatat oleh Tuhan. Asalkan yang kita buat untuk kepentingan biasa, bukan mencari keuntungan diri sendiri. Dalam hal ini, Pemkhotbah mau katakan bahwa sesungguhnya hikmat itu lebih baik daripada kekuasaan. Itu dapat kita baca dalam ayat 16. Hikmat jauh lebih unggul juga dari alat-alat perang yang digunakan untuk menghancurkan kehidupan. Dalam ayat 18. Bapak, Mama, saudara-saudariku, dalam kehidupan kita setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan hidup. Antara kekuasaan dan hikmat, kita bisa memilih. Pilih saja kedua-duanya. Tidak salah kita punya kekuasaan. Karena kekuasaan atau jabatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Yang menjadi salah adalah ketika kita menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang Tuhan percayakan dari Tuhan. Itu yang salah. Jadi jangan kita bilang, nah sudah beta lepas ke jabatan, ke semua, karena makin beta bilang itu salah. Sepanjang kita menggunakannya sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan, laksanakan itu dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Tapi kalau kita yang belum dipercayakan oleh Tuhan, teruslah memiliki hikmat dalam hidup kita. Teruslah memiliki hikmat dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah memandang manusia